Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkenalkan, saya Ivan Ferdian. Saya berasal dari Gereja Baptis Cengkareng Indah, Jakarta, dan saya angkatan 2017 di STBI. Saya bersyukur pada kesempatan kali ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan di program Rema STBI ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang boleh diberikan kesempatan, diberikan anugerah dan kemurahan Engkau ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh melayani Tuhan dengan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, bukan hanya sekedar sebagai pendengar-pendengar firman-Mu yang setia, melainkan seorang yang menghidupi firman-Mu ya Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dari teks yang kita baca bersama-sama pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat suatu kasus yang terjadi akhir-akhir ini atau beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu kita mendapati ada kasus di daerah Jawa Timur, kalau tidak salah, seorang pendeta yang dilaporkan oleh jemaatnya ke kantor polisi. Apa yang menjadi tuduhan untuk pendeta tersebut? Ternyata didapati pendeta atau hamba Tuhan tersebut didapati ternyata melakukan suatu pelecehan seksual kepada jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini suatu ironi sesungguhnya, karena seorang hamba Tuhan, pendeta, mungkin kita kenal orang-orang yang memiliki jabatan atau status seperti ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata orang yang kita kenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ternyata bisa juga jatuh di dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca kasus ini merupakan suatu konfirmasi pribadi juga buat saya. Kembali saya diingatkan bahwa meskipun seseorang memiliki penampilan yang terlihat rohani, itu tidaklah menjamin bahwa orang tersebut memiliki kualitas kerohanian yang baik.
seseorang mungkin memiliki identitas yang mungkin memiliki kerohanian yang baik. Tetapi ternyata penampilan atau identitas yang dimiliki itu tidaklah menjamin bahwa dirinya memiliki kualitas kerohanian yang baik. Seperti teks yang kita baca pada hari ini juga menyinggung masalah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, kita mendapati bahwa Yesus sedang lapar. Ayat yang ke-12 kita bisa lihat bahwa Yesus lapar. Dan ia menghampiri suatu pohon ara berharap mendapati ada buah di pohon ara tersebut untuk ia makan. Tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus menghampiri pohon ara tersebut, ternyata didapati tidak ada buah di pohon ara tersebut. Dan hanya didapati daun-daun saja di pohon ara tersebut. Dan ketika Tuhan Yesus tidak mendapati ada buah di pohon ara tersebut, Yesus mengutuk pohon ara tersebut seperti yang kita lihat di ayat yang ke-14. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin terbersit di dalam pikiran kita, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah tindakan yang berlebihan? Kenapa ia sampai mengutuk pohon ara tersebut karena tidak mendapati buah di pohon ara tersebut? Padahal kalau kita membaca di ayat yang ke-13, dikatakan bukanlah musim buah ara saat itu. Mungkin kita berpikir wajar saja pohon ara tersebut tidak ada buahnya, karena memang bukan musim buah ara saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat karakteristik dari pohon ara. Bapak Ibu Saudara, ketika pohon ara itu berbuah, pohon ara itu didapati juga ketika buahnya itu muncul, itu dibarengi dengan munculnya daun terlebih dahulu. Maka dari itu sangatlah wajar biasanya ketika pohon ara itu didapati ada daun-daun, biasanya pohon ara tersebut juga ada buahnya. Jadi ketika Tuhan Yesus menghampiri pohon ara tersebut dan melihat pohon ara tersebut dipenuhi oleh daun, tetapi tidak didapati buah, maka Tuhan Yesus berhak untuk kecewa karena tidak ada buah yang didapati di pohon ara yang memiliki daun tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan respon dari Yesus adalah mengutuk pohon ara tersebut. Apakah Yesus mengutuk pohon ara tersebut karena ia kesal, ia ingin menumpahkan kemarahannya kepada pohon ara tersebut karena tidak mendapati buah untuk ia makan? Saya yakin ada suatu pengajaran yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama,
pohon ara seringkali menjadi gambaran dari bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah tidaklah berkenan kepada bangsa Israel yang didapati tidaklah berbuah di dalam dirinya. Allah tidaklah berkenan kepada bangsa Israel yang seakan-akan berbuah seperti pohon ara yang memiliki banyak daun tersebut. Kalau kita kembali melihat di Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Dengan bibirnya mereka menyembah Allah, tetapi hatinya ternyata jauh dari Tuhan. Jadi sebenarnya melalui peristiwa Yesus mengutuk pohon ara tersebut, Tuhan sedang mengajarkan bahwa Allah tidaklah berkenan kepada orang-orang yang kelihatannya berbuah. Seperti pemimpin-pemimpin rohani di Israel saat itu. Kelihatannya berbuah. Kelihatannya memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Tetapi didapati ternyata mereka tidaklah berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti orang munafik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus tidaklah berkenan kepada orang-orang yang hanya secara penampilan terlihat seakan-akan berbuah, tetapi sesungguhnya tidaklah didapati orang tersebut berbuah. Tuhan Yesus tidak menghendaki hal itu dan tidaklah berkenan akan hal itu. Yang menjadi pertanyaan buat diri kita masing-masing adalah apakah kita sebagai orang Kristen, penampilan kita sajakah yang mencirikan kita sebagai orang Kristen? Atau sudahkah kita berbuah yang ditunjukkan dengan perubahan yang ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Biarlah firman Tuhan, renungan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus tidaklah hanya menuntut, tidaklah hanya tidak berkenan kepada orang-orang yang hanya mementingkan penampilan saja, kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, tetapi ternyata didapati hatinya jauh dari Tuhan. Ternyata didapati bahwa dirinya tidaklah berbuah di hadapan Tuhan. Sudahkah kita berbuah? Kita yang bisa menjawabnya masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami belajar ya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang didapati berbuah. Kami belajar ya Tuhan bahwa Engkau tidaklah senang dengan orang-orang yang hanya mementingkan penampilan saja ya Tuhan. Seakan-akan terlihat rohani namun tidaklah didapati berbuah. Kami mohon ampun ya Tuhan apabila kami didapati seperti itu, dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan tolong kami mengalami pertumbuhan sebagai seorang murid dan didapati kami berbuah sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.